Saya sudah sampaikan berkali-kali, jadi kalau pihak kepolisian melakukan penangkapan hanya kepada selebriti, ya itu pun kita apresiasi ya, tapi kan memang jangan dong hanya selebriti, artinya dikejar sampai ke bandar, pengedarnya siapa, bandarnya siapa. Jadi kalau tiap minggu pun menangkapi selebriti, ya saya pikir kurang tepat ya. Memang itu melanggar undang-undang narkotika. Tapi kan banyak yang memang menggunakan itu. Tapi mari sama-sama kita kejar pengedarnya, kita bongkar bandarnya, sehingga memang si pengguna yang sudah kecanduan narkoba itu, kecanduan ganja, bisa berhenti karena tidak ada barang. Nah ini kan udah seperti kebutuhan, ada penjual, ada pembeli, jadi interaksi inilah yang memang kita mesti putus antara penjual dengan pemakai. Nah penjual ini siapa? Ini kan pengedar. Dari mana ngambilnya? Kalau bukan dari bandar. Kenapa bandarnya tidak pernah kita ungkap? Kita jerat sampai dia memang jerah melakukan perdagangan narkotika. Ya, saya pikir karena artis itu kan memang kenapa dia membutuhkan ganja ataupun narkoba jenis lainnya, karena memang alasannya kan klasik sekali, capek, jenuh, terlalu lama syuting atau terlalu lama menunggu untuk syuting, sehingga perlu selalu alasannya suplemen. Nah, suplemen ini kan bukan dalam bentuk suplemen yang halal, tapi suplemen yang melanggar hukum, yaitu narkoba, ganja. Nah, ini kan sudah diatur dalam undang-undang narkotika. Itu pun kepolisian kita apresiasi bisa menangkap itu. Kita ingin juga pengadilan bisa menghukum seberat-beratnya agar jerah. Karena ini kan selalu mereka karena candu akhirnya harus rehabilitasi. Dengan alasan rehabilitasi inilah maka banyak artis tidak akan takut dengan jeratan ataupun dengan undang-undang narkoba, karena selalu akan direhabilitasi. Tapi memang saya apresiasi kemarin siapa itu yang dihukum 1 tahun untuk menjalani hukuman karena narkoba. Artinya seperti itulah hakim memberikan kepada para pemakai agar jerah harus dihukum, karena apalagi sudah berkali-kali, jadi sudah masuk kelas residivis. Jadi dengan rehabilitasi dia tidak jerah, tidak merasa takut, maka dia gunakan lagi seperti saudara Piko. Nah, Piko ini kan tempo hari juga sudah terjerat, sekarang terjerat lagi. Nah ini saya pikir tidak lagi rehabilitasi hukumannya, harus memang dihukum sesuai dengan pasal yang mengatur berapa lama dia dihukum. Saya pikir memang undang-undang narkobanya itu sudah bagus, ada hukuman mati, ada hukuman 12 tahun, ada hukuman yang terberat lah. Cuman kan artis-artis ini kan memang selalu dalam batasan-batasan pemakaiannya, sehingga dia terjerat dengan pasal-pasal yang ringan. Pasal yang paling ringan itu adalah rehabilitasi. Tapi kalau dia dihukum seperti kasus si X yang dihukum 1 tahun penjara karena dia menggunakan narkoba, seperti itulah artis harus diperlakukan. Karena ini bukan hanya dia public figure, tetapi sudah melanggar undang-undang narkotika siapapun, tidak terkecuali ya, tidak terkecuali. Entah itu artis, entah itu public figure, entah itu pejabat, kalau sudah menggunakan narkoba harus dijerat.
Nah, supaya memang ini tidak banyak anak-anak bangsa yang terjerat dengan narkoba, bandarnya, pengedarnya dikejar sampai dapat, dibongkar. Nah, tidak seperti ini, hanya pemakai-pemakai yang ditangkap. Tetapi sementara pengedar dan bandarnya tidak terungkap. Itulah yang perlu kita kejar dan kita jerat. Ya, artinya begini, kan undang-undang itu sudah mengatur, ya, tidak hanya jerat, tetapi sudah mengatur bagaimana seorang pecandu itu direhabilitasi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung. Itulah yang selalu digunakan oleh majelis hakim untuk bisa memang mereka yang terjerat direhabilitasi. Apalagi yang dalam proses agak tidak melampaui batas undang-undang yang memberatkan seseorang pengguna narkoba. Ya, ini pecandunya direhabilitasi. Nah, inilah perlu dievaluasi kembali surat edaran Mahkamah Agung, perlu dievaluasi lagi putusan-putusan dari majelis hakim terkait narkoba. Hukum setiap minggu itu miris ya melihat para pemakai dari selebriti public figure itu dijerat dengan memakai ganja, memakai sabu, sekalipun memang persentasenya tidak melebihi gram yang diatur oleh undang-undang. Tapi saya setuju bagaimana menjerat pengedar, menjerat bandar untuk dihukum seberat-beratnya. Mari kita sama-sama membongkar siapa pengedar, siapa bandar narkoba ini. Saya pikir itu.